Jangan bergerak. Ikat ini. Biarpun kau lari ke alam baka, aku pasti akan mengikuti suara lonceng dan menarikmu kembali. Yang mulia, aku bukan milik dunia ini. Cepat atau lambat aku akan pergi kau. Progres penaklukan tiran 100% saat ini sedang keluar dari dunia. Yang mulia, Bagas baru berusia 2 bulan. Jaga dia baik-baik. Larasati. Larasati. Yang mulia mimpi buruk lagi, Paduka. Beberapa nyonya muda baru, semua menunggu di luar aula Paduka ingin memanggil, panggil. Selir Shinta. Semoga kesehatan Yang Mulia baik. Bawa dia pergi. Yang Mulia. Yang Mulia. Panggil Selir Zaskia. Siapa yang menyuruhmu membuka kerudung? Hamba khawatir. Yang mulia tidak bisa melihat dengan jelas. Turunkan ke balai musik seumur hidup. Tidak boleh melepas kerudung. Yang Mulia. Yang Mulia. Panggil Selir Yanti. Yang Mulia, hamba akan memijat kaki Paduka. Pergi, lemparkan ke istana dingin. Jangan, Yang Mulia, hamba salah. Tidak ada yang mirip. Tidak ada satupun yang seperti dia. Sejak Permaisuri 6 tahun lalu melahirkan putra mahkota lalu menghilang, Yang Mulia tidak bisa tidur setiap malam, mulai seperti orang gila mencari ke seluruh penjuru pengganti. Permaisuri panggil sisa gadis istana masuk ke aula. Sistem sialan, ada apa ini? Aku jelas berhasil melarikan diri dengan pura-pura mati, kenapa kembali lagi tanpa perubahan kembali ke sini? Host sudah kabur 6 tahun, poin kegelapan tiran melonjak ke 9.999. Dunia kecil saat ini akan segera runtuh. Misi host kali ini mengembalikan poin kegelapan tiran menjadi 0. Apa? Kau kemari, Ketahuan. yang berkerudung itu. Kemari. Sistem identitas sudah terbongkar. Kemungkinan menyelesaikan misi berapa? Setelah dianalisis kemungkinannya 0 sudah kuhitung. Untuk tuan rumah paket terbongkar. Kemungkinan hukuman tarik kuda 60%. Kemungkinan diracun 20%. Kemungkinan hukuman potong 20%. Total 100% kematian mewah. Nyonya muda jangan melamun. Yang mulia memanggil Anda, menunggu Anda. Matamu? Tuan putra mahkota tuan muda kecil, Anda tidak boleh masuk. Bunda! Bagas mengenaliku, tidak, jangan sampai ketahuan Yang Mulia putra mahkota. Anda salah orang. Aroma di tubuhmu harum ibuku pasti beraroma seperti ini. Bunda! Yang Mulia putra mahkota. Tidak, suaramu tidak merdu. Suara ibuku seharusnya seperti bulan lembut. Bunda! Ternyata dia sedang menjaring ibu. Yang mulia, Kaisar ada di sini. Kata-kata itu tidak boleh diucapkan. Ayahanda Kaisar setiap hari cari pengganti. Aku juga ingin mencari satu ibu pengganti. Siapa suruh dia kehilangan bunda? Kurang ajar. Siapa yang mengajarimu bicara begitu? Ayahanda Kaisar egois, setiap malam harus 20 selir menemani Bagas juga ingin. Masih berani bicara? Aku tetap mau bicara, kau pukul aku akan bilang ke bunda. Aku pukul pantatmu, bunda. Ayahanda Kaisar mau pukul aku. Untung tubuhku alergi bulu persik. Bunda, kenapa wajahmu merah? Seperti bakpao kesukaan Bagas. Apa ada penjahat yang ganggu bunda? Terima kasih, Tuan Muda, hamba hanya beberapa hari ini alergi serbuk sari. Baiklah, meski bunda berwajah bakpao, Bagas tetap suka. Bagas! Kemari. Dia bukan ibumu. Aroma tubuhnya sama seperti yang kuingat dari kecil. Persis sama. Saat dia pergi kamu baru 2 bulan. Aku ingat bunda memang baunya begini. Tuan, perhatikan poin kegelapan tiran naik 10.000.
Pertama capai 10.000 tiran akan hilang akal sementara harap Tuan jaga diri. Keluar semua. Ayahanda jahat, jangan ganggu bundaku. Pak Bambang, Aku mau bantu bunda. aroma ini dari pakaian atau dari tubuhmu? Bukan dari pakaian, dari mana aromanya? Ya. Minyak wangi. Minyak wangi? Dioles di bahu di tubuh juga? Jangan bergerak. Apa? Hamba, Kau bilang kedinginan? Juli trik begini? Kedinginan? Yang Mulia. Hamba takut, mohon jangan hukum hamba. Dia tidak pernah takut padaku. Kau bukan dia. Pergi. Nyaris. Jangan ambil risiko lagi. Mendekati Raden Wijaya tugas harus cari cara lain. Selir rendah Puspita. Malam ini, para selir harus ke kolam air hangat, berendam untuk relaksasi. Kedudukan Anda rendah, jangan terlalu mencolok. Keluarga Su dan identitasku dulu adalah sepupu. Sistem akhirnya berguna sekali. Si kecil, kenapa sembunyi di sini? Petak umpet bunda. Aku sembunyikan penggaris guru agung, dia mencariku. Nakal sekali kamu. Padahal penggaris yang memukul duluan mau menyakiti telapak tanganku. Aku merasa sangat sakit, lalu lari bawa penggaris selir rendah Puspita. Selir rendah. Selir rendah. Pangeran kecil. Aku harus pergi. Lain kali jangan panggil bunda, tapi boleh main ke sini kapan saja, oke? Kait jari. Kait jari. Aku pergi dulu, aku datang. Ikuti saya rapat. Anda ingat yang saya bilang? Bunda lupa Bagas tidak apa-apa, Bagas selalu ingat bunda. Yang Mulia, suka pada kakiku ini, sama persis dengan Ratu. Kaisar sering menatap. Lihat tahi lalat di mataku, katanya. Ratu juga punya satu. Tahi lalat yang sama persis kalian tak bisa menandingiku. Begitu aku bicara, Kaisar langsung terpesona. Katanya suaraku paling mirip Ratu. Minggir semua, Pak Bambang bilang aku paling mirip Ratu, kalian tak pantas menandingiku. Sang tiran mencari pengganti di seluruh istana ini terlalu keterlaluan. Yang Mulia paling menyukai saya. Siapa bilang, jangan berisik. Para pengganti, apa yang perlu dibanding? Akulah yang akan menjadi kesayangan Kaisar selanjutnya. Kamu siapa? Buta? Ternyata mirip denganku 70%. Ide. Tiran jadi kejam karena kekasihnya kabur. Buatkan dia kekasih baru beres. Kamu melamun? Maaf. Aku melihat kakak begitu cantik sampai aku melamun. Omong kosong. Sudah jelas. Selir Shinta ini mudah dibujuk. Kakak, bahkan saat malu tetap cantik. Jika bisa menghadap Yang Mulia, pasti Yang Mulia suka. Mendadak manis. Apa maumu? Aku punya cara membantu kakak dapatkan kasih sayang Kaisar. Jangan bohong. Kalau kau punya cara, kenapa tidak kau pakai? Semoga tidak mengejutkan kakak. Aku jelek kebetulan, jadi selir rendahan tahu diri tidak punya kesempatan dapat perhatian Kaisar lagi. Jadi, ingin bergabung dengan kakak. Lalu, apa cara jitu yang kau punya? Yang Mulia, sudah larut malam, beristirahatlah sebentar. Apakah Yang Mulia setiap kali harus hamba merebut pena Yang Mulia seperti ini baru Yang Mulia mau tidur? Yang Mulia, lapar? Hamba bawa yang Anda suka puding susu madu. Yang Mulia cobalah sedikit, hamba sudah menambahkan madu.
Permaisuri suka rebut pena minta aku rehat. Juga suka sendiri membuatkan aku puding susu madu. Semua di istana tahu, tapi permaisuri suka tambah madu di puding. Hanya aku yang tahu, siapa bilang. Hamba mengaku jujur. Aku bisa ampuni nyawamu kalau tidak. Yang Mulia ampun, itu selir rendah Puspita yang bilang sama hamba. Dia bilang ini bisa menyenangkan. Yang Mulia hamba bisa melayani. Seret dia, tampar 30 kali. Kaisar, Ayo, Kaisar. Pak Bambang, mana Puspita? Dulu saat menghilang 3 kali jelas-jelas lenyap di tempat, tapi 6 tahun kemudian aku masih pakai tubuh ini. Tidak bisa alergi seumur hidup, jadi hanya bisa denganmu. Si cat kecil ini berkepanjangan deh. Poin ke-8 Raden Wijaya buat 760. Turun drastis. Hampir 200 poin ke-8. Aku ini terlalu pintar. Bagas. Jangan salahkan bunda, setiap bunda dekat dengan ayahandamu. Poin ke-8 langsung melonjak, dunia kecil runtuh. Bunda masih bisa lari tapi kamu tidak bisa lari. Peringatan, peringatan. Poin ke-8 Raden Wijaya meningkat drastis, 5.000 tembus 15.000, tiran tidak terkendali. Dunia kecil hampir runtuh. Ada apa ini? Yang Mulia datang. Bagaimana dia bisa ke sini? Bukankah selir Sinta sedang melayani? Yang Mulia, Rahasiaku dengan Ratu bagaimana kau tahu? dasar bocah sialan, cepat benar menjual teman. Yang Mulia, saat aku masuk istana menghadap aku, dengar Ibu Ratu berbicara dengan pengasuh, maka ku ingat-ingat. Selidiki. Baik. Wajahmu sudah sembuh, kan? Kenapa masih pakai kerudung? Bunda Bagas datang main, Bunda. Tuan muda kecil, cepat ikut hamba Yang Mulia di sini. Ayahanda rebut Bunda lagi, ayahanda jahat. Ayo, cepat pergi. Turunkan aku. Apa ini? Yang Mulia ini tahi lalat hamba sejak kecil. Yang Mulia, sakit. Tak. Mustahil, sangat mirip. Untung bedaku ini hanya bisa dihapus dengan air. Makan. Dia alergi persik? Kau bukan dia, tapi kenapa bisa begitu mirip? Obat anti alergiku beberapa hari ini tidak sia-sia. Lapor, Yang Mulia. Hamba sudah periksa dengan teliti. Arsip istana tahun-tahun lalu. Tidak ada selir rendah Puspita. Catatan menghadap istana yang ia katakan. Peringatan poin ke-8 Raden Wijaya bertambah 1000 tiran, terus kehilangan kendali dunia kecil akan dalam 30 menit, mulai program keruntuhan. Katakan siapa dirimu sebenarnya? Yang Mulia, hamba adalah keponakan dari permaisuri. Dulu waktu Plum Salju sakit, aku masuk istana merawat, tak tercatat. Tapi di buku panduan Plum Permaisuri ada catatan tentang hamba. Periksa. Segera periksa. Baik, Yang Mulia. Di dalam buku memang ada catatan kerabat keluarga Su merawat Plum. Tapi 6 tahun lalu keluarga Su kena banjir, sanak saudara bertebaran. Kini tak ada sanak untuk bersaksi. Mau membuat alasan tanpa bukti untuk mengelabui aku? Yang Mulia, lihatlah. Ini semua adalah bekas merawat Plum waktu kecil. Ranting Plum keras dan tajam. Setiap keluarga perawat Plum punya bekas ini di lengan. Tapi Permaisuri Mulia jadi tidak punya bekas ini. Ya, dia tidak punya. 6 tahun lalu, baru selesai nifas, ingin loncat kolam. Tapi sistem sialan bilang waktu belum tiba, membuatku naik lagi, tergores rumput liar, luka penuh di lengan. Waktu itu berhasil menyembunyikan, sekarang malah menyelamatkanku. Peringatan poin ke-8 Raden Wijaya bertambah 2000, progres keruntuhan dunia kecil dipercepat, akan runtuh total dalam 5 menit. Dicurigai naik, tidak dicurigai juga naik, main-main denganku? Tapi wajahmu ini aku sangat tidak suka, gores saja.
Kau gila ya, aku paling takut. Tidak, tidak. Hamba dengar dari permaisuri. Waktu muda, dia suka cantik juga. Takut sakit. Tapi 6 tahun lalu untuk melindungi Yang Mulia. Wajahnya tergores oleh pembunuh, dia sangat sedih. Jadi dia berpesan padaku, gadis harus selalu menjaga wajahnya. Ternyata dulu, dia bersedih. Poin kegelapan Raden Wijaya berkurang 4.000 di bawah 15.000 keruntuhan dunia kecil berhenti status tiran kendali lepas dicabut. Kenangan bisa turunkan poin kegelapan. Apa mungkin dia? Yang Mulia, apakah Anda merindukan selir? Jika dia kembali, Jika dia kembali, aku akan mencincangnya menghancurkan tulangnya. aku yang terlalu berharap. Apa gunanya bicara begini? Aku tidur di sini malam ini. Kamu tidur di dipan? Merebut tempat tidurku, biarlah. Dipan kecil ini keras seperti papan meja sebelah. Tiran. Yang Mulia, sudah bangun? Tadi malam Anda tidur nyenyak tanpa mimpi buruk? Ini pertama kalinya dalam 6 tahun pertama kali, mungkinkah? Ranjang ini menenangkan. Ranjang kayu biasa ini ada di setiap istana. Mana bisa menenangkan? Ranjang ini pasti punya kehebatan tak tertandingi. Yang Mulia malam ini akan menginap lagi, pavilion rembulan, pindah ke aula kencana. Wah, Yang Mulia suka begini? Hamba tua mengerti, tenang saja, kasur merah muda ini, hamba suruh bawahan, bungkus rapat-rapat, baru pindahkan. Yang Mulia, menurut hamba Anda suka, selir Puspita, sering panggil dia saja, kenapa repot dengan kasur ini? Apa yang kau omong? Mana mungkin aku suka ini papan ranjang, rangka, dan kasur semua pindahkan. Satu set, tak ada serpihan kayu. Apalagi hobi baru ini? Ngapain sih pindah ranjangku? Nyonya Puspita Yang Mulia bilang, ranjang ini tidurnya nyenyak, barang bagus pindah ke aula kencana menemani. Baik, makan ambil barang, ya? Kalau begini terus, beberapa kali lagi besok aku jadi pengemis. Larasati. 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 Ada apa, Kak? Pangeran memaksa hamba menggambar jimat pelindung. Pangeran juga mau membongkar pemukul. Katanya mau buat hamba jadi putri merah. Kami juga, Kak. Lihat wajahku. Diam semuanya, mana pangeran? Tadi pangeran bilang, ini siasat pengalihan. Suruhku awasi ini, jangan gerak. Waktu aku sadar, Di aula sudah kosong, kenapa masih diam? Cepat cari, ayo, cepat pergi. Pangeran Mahkota lihat? Tidak. Kau lihat? Tidak cari lagi? Pangeran Mahkota. Pangeran Mahkota. Pendekar Agung sudah kalahkan semua penjahat Pangeran Mahkota berhasil lolos dari sarang. Selanjutnya aku akan selamatkan Bunda Larasati. Bunda jangan takut, Pendekar Agung datang. Tiran busuk. Kau rebut ranjangku. Kutuk kau besok makan bakpao isinya jatuh. Pergi ke WC lupa bawa kertas. Mana ranjang? Pencuri berani mana berani curi ranjang bundaku? Pendekar Agung, temukan. Bunda kau jaga di sini. Jangan biarkan penjahat masuk. Bunda tidur tidak tenang, untung Pendekar Agung lincah. Pelukan Bunda, Wangi Bagas tidak jadi. Pendekar Agung memukul penjahat capek di pelukan Bunda, itu yang terbaik. Bunda jangan pergi.
Yang Mulia Paduka mimpi buruk lagi? Apa ranjang ini tidak berguna? Bukan masalah ranjang. Maksud Paduka, panggil selir rendah Puspita sekarang. Selir rendah Puspita, bangun Yang Mulia, memanggil ke aula kencana. Bagas. Dasar tiran, ada apa lagi sih? Kalau begini terus kantong mata akan sampai ke dagu. Selir rendah Puspita, jangan kurang ajar bundamu. Mau kemana? Bagas ikut. Pangeran Mahkota, mengapa Anda di sini? Ayahanda Kaisar nakal tengah malam membangunkan Bunda dan Bagasku hukum Ayahanda sebulan tidak boleh makan kue osmanthus. Apa urusanmu? Cepat kembali ke istanamu dan tidur. Tidak, Bunda yang aku temukan duluan. Kalau begitu, malam ini kau tidur denganku. Selir rendah Puspita tidur di dipan kecil. Tidak, dipannya terlalu keras, kita sekeluarga harus tidur bersama. Ayahanda Kaisar tidur di sini, Bunda tidur di sini, jangan nakal, jangan bertengkar ya. Ayahanda Kaisar sama seperti aku setiap malam mimpi buruk. Hari ini Bagas berikan separuh Bunda untuk Ayahanda, agar tidak mimpi buruk lagi. Sudahlah, naiklah. Kalian cepat sekali sudah mengatur. Tidak ada yang tanya pendapatku. Bunda, jangan pergi, jangan tinggalkan Bagas, jangan. Bagas. Bagas, kamu kenapa? Mimpi buruk? Pak Bambang, panggil Surya. Yang Mulia Tabib Surya. Tabib Surya kemarin izin pulang menjenguk ibunya, sekarang tidak di istana. Kirim orang keluar istana. Apapun caranya dalam 1 jam bawa dia kembali. Kunang-kunang terbang, kunang-kunang terbang. Siapa yang kau rindukan? Kunang-kunang terbang. Kunang-kunang, jangan cari lagi. Baik. Siapa yang kau rindukan? Ada apa? Jangan bergerak. Yang Mulia longgarkan tangan. Aku takut kau terus bergerak. Akan bangunkan Bagas. Ayahanda Kaisar diam-diam peluk Bunda saat tidur. Kau curang, aku juga mau. Paduka putra aku gendong ganti baju. Yang Mulia semalam tak mimpi buruk, rasanya ranjang ini memang menenangkan. Tak berguna. Mungkin selimut itu. Hamba tua mencium masih ada aroma susu. Itu bau ompol putra mahkota. Mungkin debu di ranjang ini. Panggil Nyai Zhang, periksa selir rendah Puspita. Periksa tubuhnya, apakah ada racun seluruh tubuh, setiap tempat mencurigakan, jangan lewatkan. Ya. Aneh Yang Mulia ini. Kemarin curiga, ranjang bikin tenang, hari ini malah curiga orang. Besok jangan-jangan, selir gali 3 generasi leluhur diinterogasi semua ya. Puspita, ada titah Yang Mulia untuk periksa tubuh. Mohon buka pakaian. Yang Mulia baik-baik saja, kenapa tiba-tiba mau periksa? Saya laksanakan perintah. Cepat, Puspita, jangan buat Yang Mulia menunggu. Sudah diperiksa saat masuk istana, di tubuhku hanya ada bau lotion, tidak ada apa-apa. Aduh, gelang lonceng ini pasti ketahuan. Identitas samaranku akan terbongkar hari ini. Saya bantu Anda. Ibu Siti, aku terbentur 2 hari lalu, sakit jika disentuh. Tidak ada yang aneh. Puspita, hati-hati ke depannya. Saya pamit dulu. Puspita, di pinggangmu ada barang sembunyi.
menyembunyikan rantai di tubuh. Untuk apa, selir rendah? Ini adalah lonceng perak pemberian Yang Mulia. Ada ukiran naga di atasnya. Yang Mulia suka aku memakainya. Itu Yang Mulia, motif khasnya, benar. Karena itu pemberian, mengapa selir rendah menyembunyikannya? Hamba tua harus melapor kepada Yang Mulia. Ibu Siti, ini antara aku dan Yang Mulia cumbuan kecil. Aku malu mengatakannya, kamu cukup bilang ke Yang Mulia bahwa itu benda kecil yang diberikan kemarin dan Yang Mulia akan mengerti. Jangan bilang langsung, dong aku malu. Hamba tua mengerti. Yang Mulia, pada selir rendah Puspita, hanya ada benda kecil pemberian Yang Mulia kemarin. Dan tidak ada yang mencurigakan. Hadiah kemarin? Bagas minta aku berikan hadiah pengangkatannya. Ya. Aku ternyata tidak terganggu oleh sentuhannya. Bisa tidur nyenyak semalam. Selain Puspita sayang, baru pertama kali. Kenapa sebenarnya, Yang Mulia, hari ini tanggal 2 bulan 3. Maukah seperti tahun lalu mengajak pangeran ke festival lampion? Sudah waktunya. Hari dia meninggalkanku. 6 tahun, Larasati. Jangan sampai aku menangkapmu. Siapkan kereta. Tuan muda, silakan lihat-lihat saja. Bunda Ayahanda Kaisar tiap tahun hari ini mengajakku memilihkan hadiah untuk ibu, pilih apapun yang ibu suka. Bunda, lihat permen kelinci favoritmu. Jangan lari cepat. Bunda suka yang manis, ini yang paling manis. Imut sekali. Bunda suka buku cerita ini, Bulan di Bawah. Ayahanda Kaisar juga punya. Ini Bulan di Bawah. Ternyata ada sekuelnya. Dan ini, penulis favoritku, ternyata terbit buku baru. Makasih. Ternyata ini warna favoritku, merah kacang. Warna ini sangat pas. Suka banget. Puspita. Yang Mulia, hamba tadi agak kehilangan kendali, kurang sopan, mohon maaf, Yang Mulia. Barang yang kau pilih, ternyata cocok dengan hatinya. Aduh, terlalu asik milih, lupa jaga identitas. Teman bodoh cepat terungkap nilai sempurna. Kenapa tidak ingatkan aku tadi, kamu yang teman bodoh? Yang Mulia, hamba bergaul dengan permaisuri sangat akrab. Tentu karena terpengaruh. Kalau begitu, aku belum pernah hadiahimu dulu setia menemani permaisuri. Kau kuangkat jadi selir karunia, kau temani tiap malam. Gimana? Yang Mulia, aku hanya biasa, tidak pantas anugerah. Aku perintahkan. Terima saja. Siran ini bukan hadiah, jelas menjadikan aku obat tidur. Wajahku. Celaka, Nyonya Muda, Yang Mulia naikkan pangkat, selir rendah Puspita, dan panggil dia tiap malam. Apa? Sari, kau ini. Kau buat aku sengaja menyinggung Yang Mulia tapi kau malah dapat perhatian. Mau jadikan aku batu loncatan? Mimpi, mawar, siapkan tandu, aku ke istana Cining. Aku dengar Kaisar hanya memanjakanmu seorang suruhmu menginap tiap malam di Aula Kencana. Ibu Suri Yang Mulia hanya menganggap aku membantu tidur. Tidur? Mungkin kau pakai cara tersembunyi. Kakak Sinta bilang cara apa itu?
Minum susu sebelum tidur atau rendam kaki dengan herbal. Jika kalian butuh resep kesehatan aku punya di sini. Aku jamin kalian tidur seperti begitu. Kau licik bicara. Sebagai selir harus merata perbanyak keturunan kerajaan itu yang benar. Cinta khusus kaisar ini tabu istana. Mulai lagi ibu mertua jahat muncul. Dialognya sama persis seperti dulu nggak pernah update. Aku belakangan ini merasa gelisah maka aku hukum kamu dalam 3 hari tulis 100 mantra penenang. Kalau tidak selesai maka kau kurung diri agar perhatian yang mulia dibagi ke orang lain. Cuma ini, untuk lawan Ibu Suri aku sengaja berlangganan nonton ratusan drama istana sekarang aku sangat kuat. Perintah Ibu Suri aku tak berani menolak. Tapi tabib bilang kegelisahan ini karena panas hati menumpuk. Pantang lihat tulisan buruk, tapi aku tulisanku jelek. Kalau dikejar waktu tulisan seperti cacing. Takut bikin Ibu Suri repot. Tapi kalau masih gelisah aku punya trik jitu, aku bisa nyanyi lagu domba 1 domba, 2 domba kemarin aku hitungin kaisar sampai domba ke 50. Dia langsung ngorok. Hitung domba? Kurang ajar. Berani kau tipu aku? Pintar hitung domba? Sekarang, kau bersimpuh di luar hitung 3000 domba baru boleh bangun. 1 domba pun jangan kurang. 201 ekor. 202 ekor. Kapan ini berakhir? Nyonya, hanya dihukum menghitung domba. Paling-paling melatih kesabarannya, tidak akan melukai akarnya. Harus cari cara. Buat dia benar-benar jatuh. Aku punya ide. Nanti kamu lakukan sesuai perintahku. 219. Bunda, kenapa Bunda hitung domba di sini? Apa domba istana hilang? Bagas bantu Bunda hitung. Ibu Suri menghukumku hitung domba. Aku harus hitung 3000 domba baru boleh bangun. Selir, makanlah sedikit dulu. Perut kosong, kakimu tidak kuat. Bunda, ini makanan favorit Bagas, kue osmanthus. Bagas, kamu baik makanlah. Bunda dan Bagas makan bersama. Pangeran, kaki selir sudah mati rasa. Bisakah Anda memohon pada Ibu Suri untuk meringankan hukuman? Guru Agung bilang pria harus melindungi wanita yang dicintainya. Bagas harus lindungi Bunda. Nenek Suri, aku datang. Cucu Baginda kesayanganku. Hari ini kenapa tidak pergi ke Akademi Kerajaan? Nenek Suri, kenapa Bunda dihukum menghitung domba? Bagas sayang. Dia bukan bundamu, dia selir Puspita, dia berbuat salah, aku tentu harus menghukumnya. Kalau tidak, harem ini bukankah tidak ada aturan? Aturan Guru Agung bilang, aturannya di kelas, tidak boleh makan permen, juga tidak boleh berkelahi. Bunda juga tidak makan permen, juga tidak berkelahi. Sedangkan dia setiap hari berkelahi dengan orang Nenek Suri, kenapa? Tidak menghukumnya, Paduka Putra Mahkota. Paduka pasti salah lihat. Peraturan istana sangat ketat. Hamba mana berani melakukan hal seperti itu. Aku tidak salah lihat kamu kemarin merebut jepit rambut giok selir Linda. Hari ini merebut lagi kue kacang hijau selir Zaskia dan menggunakan tanganmu sendiri memukul wajah selir Linda. Kamu pasti tidak dapat merebut yang dibuat Bunda kue osmanthus, sengaja membicarakan keburukan Bunda. Anak hebat. Cara berpikirnya Bunda saja kagum. Pangeran, bagaimana bisa memfitnah? Sudahlah selir Shinta. Menindas yang lebih rendah. Hukum kurungan 2 bulan, jatah dikurangi setengah. Adapun selir Puspita. Nenek Suri, jangan hukum Bunda menghitung domba. Lihat ini gambar yang aku belajar dengan Bunda, panduan anti botak, dan juga ini marah bikin cepat tua 100 alasan. Nenek Suri kemarin, Nenek bertengkar dengan Ibu Lilis, sampai sehelai rambut di pelipis rontok. Kalau Nenek marah lagi, rambut Nenek akan lebih sedikit daripada Paman Kasim, lebih sedikit lagi. Kamu ini. Sudahlah, bangunlah. Mulai sekarang bertindaklah lebih hati-hati. Makasih Nenek Suri. Bunda kita buat kue kurma, untuk Nenek Suri juga sisakan 2 potong. Baik. Makasih, Ibu Suri.
Bagas cepat panggil Tabi. Bagaimana? Lapor, Ibu Suri Baginda, alergi daging buah persik. Penyakit ini datang dengan ganas. Parah, bisa mengancam jiwa. Kalau begitu, cepat obati Bagas. Di seluruh istana ini siapa yang tidak tahu Bagas alergi persik? Siapa yang memberinya makan? Ibu Suri, mohon keadilan. Tadi hamba melihat selir Puspita, dia sendiri memberi makan Baginda putra kue. Di luar paviliun masih ada kotak kue itu. Lapor, Ibu Suri. Ada orang ke dalam kue osmanthus ini sengaja menambahkan pasta persik dan jumlahnya tidak sedikit. Selir Puspita, berani-beraninya kamu menggunakan persik untuk membunuh Baginda putra. Lapor, Ibu Suri, hamba sebelumnya tidak pernah menyentuh ini. Wanti yang membawanya pasti ada yang sengaja menjebak hamba. Nyonya muda, hamba tidak bersalah. Kue itu dibuat sesuai perintah Nyonya. Hamba hanya mengantar. Mana berani meracuni? Cukup, buktinya jelas. Kau masih berani membantah? Orang, seret, Sari Puspita keluar, pukul 20 kali dulu, kemudian kurung di biro disiplin untuk diinterogasi. Tolong, 20 pukulan, kalau tidak mati, pasti lumpuh. Yang Mulia Kaisar datang. Puspita sayang. Kau? Ada apa? Baginda, kau datang tepat waktu. Selir Puspita di kue Bagas menambahkan pasta persik. Aku hendak menginterogasinya. Yang Mulia, dahulu Pangeran hanya tidak sengaja menyentuh persik, gejalanya ringan ruam di anggota tubuh, dioles obat langsung hilang. Hari ini kue mengandung terlalu banyak persik, alergi tenggorokan, batuk, dan sesak. Obat yang ada tidak cukup dosisnya. Ramuan baru belum sempat dibuat. Jika terlambat, nyawa terancam. Apa? Yang Mulia, biar aku pergi, aku punya obat, aku bisa tolong dia. Kamu sengaja membunuh pangeran, masih ingin memberinya makan obat yang tidak jelas asalnya? Jangan harap. Yang Mulia, jangan percaya padanya. Pergi? Baginda. Bunda! Gatal. Bagas. Mujarab gejala pangeran mulai membaik. Bagas. Nenek Suri. Bagas. Obat ini bawa selalu minum rutin. Beta bertanya padamu. Ya, Yang Mulia, ini resep rakyat hamba alergi sejak kecil. Makanya selalu kubawa. Kamu juga alergi persik? Tidak mungkin, aku hanya alergi pada beberapa tanaman. Sakit. Saat dia berbohong seperti ini, peringatan poin ke-8 Tiran plus 2000, melebihi ambang 15.000. Tiran akan lepas kendali dunia kecil, memulai proses keruntuhan, kembali ke istana. Kaisar, dia berniat membunuh putra mahkota. Beta akan mengadilinya sendiri. Beta sudah berkata, jika aku menangkapmu lagi, aku pasti akan menguncimu, membuatmu tidak bisa pergi kemanapun. Yang Mulia bicara apa? Hamba tidak mengerti. Aku tidak mengerti. Tidak mengerti. Tidak enak lonceng gatal. Puspita sayang. Raden Wijaya. Aku bilang, aku gatal. Hanya dia yang memanggil namaku seperti itu. Tiran aku lawan. Kamu menyakitiku. Raden Wijaya. Bukankah kamu selama ini mencariku? Kenapa ragu? Atau kamu hanya suka aku yang melarikan diri? Bukankah Yang Mulia ingin mengurungku? Kalau begitu, kurung aku seumur hidup. Tapi jangan pakai rantai besi. Pakai ikat pinggang giokmu boleh?
Peringatan poin ke-8, plasti di dunia kecil runtuh cepat 10 menit lagi runtuh total. Aku tak hanya akan mengurungmu, aku juga akan mematahkan kedua kakimu, agar kau selamanya tidak bisa meninggalkanku. Aduh, celaka tiran tidak akan benar-benar mematahkan kakiku, kan? Q-chan, bantu aku, jangan tipu aku. Yang mulia hamba ada laporan penting, bilang. Yang mulia Q-chan dari Istana Selir Puspita bergerak mencurigakan di malam hari, setelah ditangkap dan diinterogasi pengawal dari paviliun Selir Puspita disita beberapa barang. Buku catatan ini mencatat kesukaan selir, kebiasaan, bahkan juga, apalagi, ada juga urusan ranjang selir dan yang mulia. Obat ini ada 2 jenis, satu bisa menimbulkan ruam merah untuk pura-pura alergi, satu lagi penawar alergi. Yang mulia, hamba tidak bersalah. Buku catatan ini dipalsukan orang lain. Obat itu juga bukan milik hamba. Hamba benar-benar, Puspita sayang Anda. Puspita sayang, aku ingin percaya padamu. Tapi hari kau meninggalkanku. Liontin ikan ganda yang kuberikan padamu. Masih kau simpan? Yang mulia. Sulit di perjalanan. Liontin hilang. Tidak ada Liontin sama sekali, kau bukan dia. Peringatan poin ke-8 Raden Wijaya Pelamar 5000. Selir Puspita berniat makar. Bawa ke penjara bawah tanah. Bawa ke penjara bawah tanah. 3 hari lagi hukuman potong. Siap, Yang mulia. Yang mulia, Yang mulia, aku ingin bicara permaisuri Yang mulia, permaisuri yang menyuruhku begini. Kau berani menipu aku? Hamba tidak berani, sang permaisuri meninggalkan barang untukmu. Jika kau berani menipuku lagi, aku pasti akan membuatmu tidak bisa hidup dan mati. Dasar tiran seperti anjing, moodnya gampang berubah. Hamba tak berani tipu Yang mulia, permaisuri yang paling khawatir adalah kamu. Dia takut kalau pergi. Kau tak bisa jaga diri. Dia juga bilang takut Anda begadang baca laporan. Tak ada yang awasi kau. Istirahat baik. Jika dia cinta aku, mengapa pergi? Dia terpaksa. Dia juga tidak punya pilihan. Terpaksa meninggalkan suami anak. Aku tak percaya satu kata. Permaisuri sangat mencintaimu, meninggalkanmu, apa hatinya tidak sakit? 6 tahun lalu. Permaisuri dengan mata berkaca memanggilku ke istana. Dia takut kau sendiri jika pergi. Karena itu dia semua hal antara kalian. Antara kalian semua kesukaan diceritakan kepada hamba. Hamba, beberapa tahun ini ada urusan tertunda. Baru terlambat 6 tahun masuk istana. Lihat, dia dulu selalu paksa Anda tulis surat kecil untuknya. Kata itu hiburan suami istri. Anda masih ingat? Tahun Censu bulan Wu harimau. Ini hari ini 6 tahun lalu? Ibu permaisuri bilang, ini adalah janji yang belum selesai antara Anda dan dia. Dia memintaku untuk menyelesaikannya. Salju turun. Yang mulia, kamu janji temani aku lihat salju. Jangan ingkar janji. Poin ke-8 turun 5.000. Ke-8 turun 3.000. Pasir kenangan sungguh mantap, tidak sia-sia aku berjalan di ujung pisau. KPI tergantung pada momen ini. Kamu juga siapkan ini? Tunggu.
Anggur ini bukan aku taruh, alur ini tidak aku atur. Kegelapan turun 5.000. Sudahlah, turun bagus, turun lagi, misi akan segera selesai. Yang Mulia. Yang Mulia. Salju belum mekar. Aku sudah lama menunggu. Sistem, ada apa? Kok ada klon? Memindai bukan ciptaan, sistem identitas tak dikenal. Apa gunanya kamu? Kamu AI bodoh? Tidak mirip sama sekali. Dulu aku tidak semanja ini, sorot matanya salah, saat aku menatap Tiran, padahal, apa yang kubandingkan, apa yang kusesali, tidak beres, Larasati, sadarlah. Terdeteksi host emosi tidak stabil, indeks cemburu berlebihan. Kamu yang cemburu, keluargamu juga. Yang Mulia ada teman lihat bunga plum. Aku mohon diri. Berhenti. Permaisuri titip temani aku ke janji plum. Janji belum selesai. Kamu mau pergi. Yang Mulia, bunga plum di rambut bagai salju. Beginilah kita beruban bersama. Dari mana pengganti ini? Tahu sampai tua bersama. Kaisar anjing, kamu kecanduan peluk? Ya? Baik. Semoga kalian bersemi selamanya. Terdeteksi host hipokrit, poin amarah dan poin cemburu melonjak ganda. Dalam deteksi poin amarah dan Banyak cemburu mulut. melonjak ganda. Selain ngoceh apa lagi yang kau bisa? Yang Mulia hamba mendadak perut tidak enak. Mau ke istana? Aku bilang jangan pergi. Karena titipan nyonya sudah hamba selesaikan, Yang Mulia kini punya yang bisa temani hingga tua. Apa gunanya aku di sini? Lagi perintah Handa tentang temani tiap malam? Cabut juga, Yang Mulia biar dia tak sedih. Baik. Aku penuhi maumu. Pak Bambang. Hamba hadir. Titahku selir puspita peduli Yang Mulia. Minta cabut titah layani. Kukabulkan. Terima kasih. Lagi selir puspita lelah papan namanya juga dicabut. Biar dia istirahat. Yang Mulia ini. Hamba-hamba taat. Yang Mulia, jika tak ada perintah, hamba pamit. Yang Mulia, hamba bisa temani Anda. Yang Mulia, Minggir. Duduk di sudut meja. Tuangkan arak. terdeteksi Tuan, emosi terus menurun. Level energi rendah. Merugikan misi. Semangatlah, Tuan. Mulai lagi, siapa yang murung? Aku ini senang. Aku akhirnya tidak perlu setiap malam jadi obat tidur. Aku senang sampai loncat-loncat. Berdasarkan analisis data, detak jantung Tuan abnormal, analisis mikroekspresi, pura-pura tersenyum, gak mau dengar, kura-kura baca kitab. Aku gak percaya, tanpa dia, aku tidak bisa selesaikan misi. Tunggu, aku istirahat 2 hari, cari cara yang lebih jitu. Pengingat stabilitas dunia kecil sedang menurun perlahan. Aku tahu. Yang mulia Tuan sulit tidur? Atau hamba tua menjemput selir Puspita? Tak perlu. Kalau hanya titipan Puspita. Kenapa kamu marah lagi seperti ini? Pak Bambang. Panggil selir Wulan. Ya. Raden Wijaya, tinggal 1 potong terakhir. Kalau kamu rebut lagi, aku tempelkan piring ke kepalamu. Yang mulia, kuenya mau dingin. Aku suapi Anda.
Siapa yang suruh kamu ubah? Yang Mulia, aku sudah bilang 39 kali. Lenganku hampir patah, ayo lagi. Jangan coba lakukan hal yang berlebihan. Baik. Raden Wijaya, tinggal satu potong terakhir. Kalau kamu rebut lagi, aku tempelkan piring ke kepalamu. Kenapa ekspresi seperti itu? Sudahlah, sudahlah. Aku kasih kamu saja. Karena aku paling sayang padamu. Lanjutkan. Baik. Yang Mulia, Kue yang disuapi selirku lebih manis dari kue istana. Bunga plum ini cocok untukmu lebih dari dulu. Dari sebelumnya. Lebih cantik. menyebalkan. Cih. Manis, apanya? Dulu aku memberimu kue, kamu bilang aku canggung, sekarang cari tiruan sok romantis, bunga plum cocok untukmu. Kenapa tidak bilang bunga plum lebih cantik darimu? Pun sialan. Sistem gak bisa tidur, gimana? Kasih aku mantra penenang. Atau format aja. Peringatan sistem ini tidak memiliki fungsi pembersihan otak. Terdeteksi detak jantung host terlalu cepat. Disarankan tarik napas dalam. Aku saranin jangan saranin. Mereka berdua gimana? Apa urusanku? Aku di sini bodoh banget, aku baper. Tiran, pergi saja dengan tiruanmu. Siapa lagi? Menyebalkan. Menyebalkan, ganggu tidur. Berisik banget. Kakak Sinta, sudah larut malam. Suara merdu Anda ini bisakah sedikit kurangi sedikit kekuatan gaib Anda? Kukira siapa? Ternyata selir yang sudah tak dicintai dan namanya dicoret selir Puspita. Matamu tajam sekali. Apa? Kaisar sudah tidak mau kamu lagi? Sampai tidak bisa tidur? Mendeteksi host provokasi rendah, disarankan aktifkan mode pura-pura lemah untuk menghindar. Menghindar? Tidak, dalam kamusku tidak ada kata takut. Kakak Sinta, kamu salah paham. Aku cuma khawatir suara Anda ini serak. Besok kamu menghadap Ibu Suri. Itu sangat tidak sopan. Aku suka. Kamu selir yang tak dicintai, juga berani mengatur aku, Mawar. Temani aku berlatih lagu baru, ulang 10 kali. Ya. Kakak Sinta Anu, aku bantu bakar dupa meramaikan. Kecapiku dan tungku ini kenapa bisa jatuh sendiri? Sari Puspita, kamu pasti sengaja. Kakak, kamu salah paham. Aku tulus ingin membantu Anda membakar dupa, tapi tanganku ini agak bodoh. Kau. Sari Puspita, aku peringatkan kau. Kau sebaiknya simpan niat jahatmu di istana ini. Selir sepertimu yang sudah tak dicintai. Aku punya 100 cara untuk menghadapimu. Ini baru permulaan. Aku mengandalkan satu ahli bertahan dalam kesulitan. Aku mengerutkan kening. Aku ikut margamu. Kau. Musim dingin sudah. Mana jatah arang selir? Arang langka di semua istana. Diutamakan untuk selir kesayangan. Selir harus bersabar dulu. Selagi pikiran tidak goyah, cara selalu lebih banyak daripada kesulitan, aku bisa hangat dengan berjemur. Tidak sengaja terpeleset adik Puspita, tidak apa-apa. Lagi pula di istana dalam ini semakin tinggi, semakin keras jatuh. Adik Puspita, jangan gelisah. Kedepan hari-hari seperti ini masih panjang. Siapa sangka setelah kembali aku terpuruk mengumpulkan ranting kering agar hangat. Sungguh,
macan di darat diinjak anjing. Sungguh lengket seperti lem setiap saat ingin menempel bersama. Berhenti. Mengapa engkau lari saat melihatku? Yang Mulia keliru, mengumpulkan ranting tak melihat Anda. Benar? Sepertinya engkau sengaja menghindariku. Hamba tidak berani. Jika begitu, aku akan bersama selir wulan ke hutan plum main catur. Kamu ikut juga. Kaisar ini, bisakah dia minta pendapatku? Siapa yang mau main catur dengannya? Dulu aku dan permaisuri sering main catur di sini. Selir Puspita. Beri aku teh. Raden Wijaya temani aku main catur. Seperti dulu. Baik. Raden Wijaya? Kenapa dia bisa panggil dia Raden Wijaya? Dulu kamu suka pilih bidak putih, dulu kamu bilang putih terlihat bersih. Iya. Aku masih ingat. Jepit rambutmu miring. Aku bantu rapikan. Karena ini catur, harus ada taruhannya. Kalau kau kalah, aku mau ciuman. Bagaimana? Selir Puspita. Apa maksudmu? Aku? Yang Mulia, hamba ini ceroboh, hamba lalai pada Yang Mulia dan Selir, atau lebih baik aku panggil Kakung Cao. Kikup, aku lihat kamu sepertinya sengaja. Kamu marah? Yang Mulia, aku tetap bantu Anda panggil Kakung Cao, tunggu sebentar. Selir Wulan tidak menemani Yang Mulia, datang ke sini mau apa? Ku dengar Selir Shinta dan Selir Puspita selalu tidak akur. Aku niat baik. Mengingatkan selir-selir Puspita belakangan ini selalu muncul di depan Yang Mulia. Jika dia kembali disayang, hari-hari selir mungkin akan sulit. Lalu apa yang harus kulakukan? Selagi Yang Mulia sekarang masih belum peduli padanya, selir harus menyerang duluan. Bukankah ini selir Puspita? Maaf ya. Bagaimana kalau saya bantu? Kumpulkan kacang pinus rusak ini. Kamu. Adik Puspita mengumpulkan buah-buahan rusak ini dianggap harta. Pantasan Yang Mulia tidak suka padamu. Mana ada selir istana berebut makanan dengan tupai liar? Benar. Manis sekali. Jauh lebih manis dari perhitungan licik orang tertentu. Jangan ganggu bundaku. Bundaku mengumpulkan kacang pinus untuk dimakan bersamaku. Kalian menginjak-injak buahnya lebih jahat dari Kasim yang mencuri gula. Baginda putra selir rendah Puspita, ini sama sekali bukan bunda Anda, jangan sampai tertipu olehnya. Diam, penjahat. Aku akan melapor pada ayahanda Kaisar biar dia menghukummu. Mulai sekarang tidak boleh makan kue osmanthus, hanya boleh makan roti tanpa gula. Baginda putra, buka mata lebar-lebar dan lihat. Ayahanda Kaisar sedang menikmati bunga teratai bersama Nona Wulan. Mana mungkin masih ingat selir Puspita? Putra kecil, lihat yang di sana, alis matanya persis seperti lukisan permaisuri. Mungkin saja dialah bunda sejatimu. Bukan, dia penjahat palsu. Bunda. Ayo pergi cari ayahanda Kaisar Pendekar Agung akan menggunakan pedang besarku untuk menusuk topeng palsu penjahat itu. Raden Wijaya.
Dingin. Aku hangatkan air madu untukmu. Cobalah. Beta sudah bilang, jangan bertindak berlebihan. Hamba lalai, hamba perbaiki sekarang. Lanjut. Ya. Putra mahkota. Ayahanda Kaisar sedang sibuk. Kita pergi begitu saja tidak sopan. Selir Puspita memang pandai mencari alasan. Kamu cuma takut ke sana, takut diusir Yang Mulia, kan? Kamu bohong. Bunda tidak takut. Aku ke Ayahanda Kaisar sekarang. Kau sakiti Bunda. Biar Ayahanda hukum kau. Putra mahkota tak percaya? Kalau begitu, kita coba saja. Nyonya, Bunda. Selir Puspita, berani-beraninya kau menabrakku? Yang Mulia tadi, Selir Puspita menganiaya hamba. Yang Mulia harus membela hamba. Kau bohong. Jelas kau yang duluan mendorong Bunda. Ayahanda Kaisar, jangan dengarkan dia. Yang Mulia tadi pelayan yang mengantar teh bisa menjadi saksi. Pintar memutarbalikkan fakta. Pantasnya jadi pendongeng. Sayang sekali. Kau, bicara, apa yang terjadi? Dia yang memulai duluan. Yang Mulia, mohon keadilan. Kau ingin aku membelamu? Katakan, kau ingin. Aku akan bantu. Tiran sialan, tiran busuk. Mohon, Yang Mulia. Bersikap adil. Baik. Selir Shinta, tidak sopan, dikurung sebulan jatah setengah. Selir Puspita, lancang serang Selir Shinta dikurung 6 bulan. Jatah seluruhnya dicabut. Baik. Yang Mulia bijak. Bekas ini adalah. Tanda ini adalah. Yang Mulia, dingin sekali. Selir Puspita sebaiknya dibawa ke istana. Saya panggil tabib menunggu di balai. Yang Mulia, Selir Puspita terkena hawa dingin. Hamba sudah buat resep dirawat beberapa hari. Sembuh. Bekas merah di baju dari mana? Tanda lahir ini asli atau palsu? Puspita, siapa sebenarnya kau? Dahi Bunda panas. Seperti ubi bakar, Bagas usap wajah Bunda usap-usap, tak panas. Air dingin. Aku yang. Sapu tangan basah, tanda lahir jelek. Terima kasih, Yang Mulia. Hamba lebih baik lakukan sendiri. Yang Mulia, cukup. Tidak suka minum? Kamu suka yang manis? Ya, Pak Bambang. Ambilkan madu salju untukku. Aneh, madu salju ini dulu adalah kesukaan Ibu Suri Yang Mulia, bahkan rela memberikannya kepada Selir Puspita. Bunda jangan minum madu salju. Ayahanda Kaisar Bagas punya minuman enak, air asam plum. Suhu madu salju pas langsung bisa diminum. Minum punyaku. Sebenarnya, aku mau bilang aku sudah tidak terlalu haus. Tapi kalau madu salju sudah dingin akan terlalu manis, enek bukan? Air asam plum juga harus diminum selagi hangat. Tolong beban manis ini. Ini. Baik, aku minum semuanya. Aku minum semuanya, ya? Aku minum punya Bagas dulu.
Lalu minum punya yang mulia. Tidak dingin, tidak panas, manisnya pas. Madu salju, biasanya hanya untuk kaisar dan permaisuri. Nyonya Puspita bicara seperti itu, sepertinya dia sering minum. Ayahanda Kaisar, beraninya kau setiap hari merebut bunda dariku. Hari ini Pendekar Agung akan menantangmu bertanding. Bawa Bagas ke ruang belajar, waktunya menulis. Aku tak mau lomba layang-layang. Siapa paling bagus bunda jadi miliknya. Putra mahkota. Kertas ini. Tiran jangan karena Bagas nakal, menghukumnya, bilang apa ya? 3 mulut, pikir. Ini tidak sah, tidak. Lomba kupas kenari. Siapa paling bagus bunda jadi miliknya. Tunggu, jangan gigit. Baru bangun makan kacang biar segar. Bukan, Tiran seharusnya pergi bermesraan dengan tandinganmu, malah kesini mengganggu anak kecil. Bunda, keluarkan. Makan punyaku. Kupasanku lebih utuh. Gawat. Medan perang ayah anak ini kenapa selalu aku yang nanggung? Bagas, kau mulai gatal, ya? Bunda, ayahanda Kaisar ganggu aku. Apa aku ini? Yang mulia, makan kenari juga. Tunggu aku masukkan makanan bekas mulutku ke mulut Tiran. Bunda beri ayah Kaisar, tidak beri Bagas. Bagas juga mau disuapi bunda 2 butir. Ke kanak. Entah siapa yang ke kanan. Barang tidak berguna, sia-sia, aku membuatkanmu, wajah yang mirip, bahkan hati yang mulia pun tak kau pahami. Ampun, Ibu Suri. Menurut hamba selir Puspita bisa merebut kembali hati yang mulia. Itu hanya karena dia menipu pangeran mahkota yang mulia sayang pangeran. Tentu akan bunda pangeran mahkota dipandang istimewa. Oh. Dalam hal kemiripan dengan mendiang permaisuri selir Puspita, bagaimana bisa dibandingkan dengan hamba? Mohon Ibu Suri beri hamba sedikit waktu, hamba jamin pasti akan merebut hati pangeran dan merebut kembali hati yang mulia. Kau masih punya otak sari. Puspita ini sama seperti mendiang permaisuri menjijikan putraku. Sang kaisar di sisinya, tidak boleh ada lagi selir terkutuk yang durhaka. Kau mengerti? Hamba mengerti. Pergilah jika gagal lagi kau. Pengganti ini tak perlu lagi menjadi pengganti. Pangeran, pelan-pelan. Ampun, pangeran. Ini lukisan mendiang permaisuri. Itu bunda. Pangeran, lihat. Mendiang permaisuri, sungguh cantik tiada taraf. Terutama suka memakai gaun putih motif awan istana. Konon yang mulia, dulu paling suka melihatnya dengan pakaian ini. Andai saja permaisuri masih ada. Pangeran, pelan-pelan. Bagas, bunda sudah lama menunggumu. Bunda sudah lama menunggumu. Bunda. Iya, bunda. Bagas, bunda kangen kamu. Kangen bunda? Kenapa diam? Karena bunda sudah lama nggak ketemu kamu? Kamu marah? Aku sedang berpikir tiruan palsu. Kenapa tidak menipu ayahanda Kaisar malah datang menipu aku? Tapi mungkin kamu akan kecewa. Aku adalah Pendekar Agung. Tidak akan seperti ayahanda Kaisar yang mudah tertipu. Sepertinya langsung pura-pura, jadi bunda tidak berhasil. Harus ganti cara. Pangeran mahkota ini bunda. Ini aku yang menjahitkan boneka harimau untukmu. Suka? Matanya sepertinya juga berbeda, kakinya juga panjang sebelah. Ini ciri khasnya yang unik, seperti bunda terhadap anaknya sendiri, semua omong kosong. Boneka yang dijahit bunda untukku tidak akan seperti ini. Sudahlah. Ayo kita bermain rumah-rumahan.
Aku jadi bundamu, kamu jadi bayi kecil. Bunda menyuapi kue. Gigi pangeran mahkota hampir rontok karena manis. Kamu cukup panggil bunda sekali di sini. Bunda masih banyak makanan enak, mainan seru, semua milikmu. Setuju? Apa kamu merasa bunda sangat akrab dan sangat merindukan bunda? Bagas selalu punya pertanyaan yang membingungkan. Pertanyaan apa? Kamu jelas bukan bunda, kenapa wajahmu persis sama dengan bunda? Pangeran mahkota, kamu bicara apa? Sekarang aku sudah tahu alasannya. Si kecil ini janji habis tidur siang akan makan kue susu baru. Hari sudah petang, tidak ada bayangan siapapun. Jangan-jangan ditahan guru agung di kelas? Selir, hamba baru dengar, Enuh penyapu berbisik, bahwa pangeran sepertinya ke barat taman istana, ke sudut sepi itu. Aku pergi lihat. Kemana perginya? Pangeran ternyata di sini. Topengnya lepas secara fisik, pantesan mirip denganku. Ternyata topeng kulit. Pangeran, ternyata di sini saya susah cari Anda. Adik Wulan, kamu juga di sini. Makasih temani pangeran main pangeran nakal. Tidak merepotkanmu? Syukurlah, tidak apa-apa, kami pergi dulu ya. Apa maksudnya? Bunda. Mereka pasti akan memberitahukannya. Tidak, aku harus melapor ke Ibu Suri. Nyonya muda, jangan pergi. Mengapa? Ibu Suri Menemukan Anda, putra mahkota dan selir puspita. bahkan jika Ibu Suri bisa menghukum selir puspita, dia tak akan menyakiti putra mahkota untuk meredakan masalah. Dia tak bisa membungkam putra mahkota. Menurut Nyonya, apa yang akan Ibu Suri lakukan? Apa yang akan dilakukan? Nyonya tahu terlalu banyak sudah terbongkar. Di matanya, Nyonya sudah jadi bidak buangan untuk membasmi tuntas. Mungkin. Nah, lalu bagaimana? Aku, Nyonya muda. Sekarang yang tahu putra mahkota mencari Nyonya hanya kami para kepercayaan. Tempat ini terpencil, tak ada yang lihat. Selama kita rapi-rapi, tidak ada yang akan tahu. Kau benar. Langsung. 1. Tidak lakukan. 2. Tak berhenti. Kerja penculik ini cukup terampil. Bagas, bangun. Bangunlah. Bunda. Bagas, jangan takut. Kita ini paling banter. Escape room edisi istana. Cuma kesulitan awal agak tinggi. Jangan buang tenaga. Ini istana dingin terpencil. Tak ada yang bisa selamatkan kalian. Bukan selir Wulan, kau mau intrik? Silakan, tapi nggak perlu bakar-bakar, kan? Sampai ajal pun mulutmu masih tajam. Kekuatan sebesar itu. Sebaiknya kau pikirkan cara meninggalkan pesan terakhirmu. Peringatan terdeteksi bahaya mematikan, risiko kebakaran tertinggi. Sistem ini tak punya izin pemadam, tak ada fitur buka kunci, tak ada saluran darurat. Benda tak berguna. Buat apa kau? Bagas, jangan dengar omongannya. Aku cari cara, kita keluar.
Bagas. Bunda Guru Agung bilang, laki-laki sejati harus lindungi wanita tercinta. Saat tali ini tergigit, Bunda lari dulu cari ayahanda. Anak bodoh. Mana mungkin aku meninggalkanmu sendirian? Bagas sini. Semua sudah diperiksa, pintu dan jendela disegel rapat. Nyonya tenang, pintu depan, belakang, jendela dengan bilah kayu dipaku dan dikunci. Bersayap pun tak lolos. Dasar tidak berguna. Dua orang dewasa hilang begitu saja di istana, kalian tidak menyadarinya sama sekali. Yang mulia, tenanglah, kami sudah mengerahkan semua orang dan sedang mencari di mana-mana. Puspita. Bagas, kalian ada di mana? Bagas sudah kita. Bagas. Jangan menakutiku, Bagas, bangun. Kau demam tinggi sekali. Tidak. Harus keluar sekarang. Bersihkan semua jejak yang kita tinggalkan. Biar tak ada masalah lagi. Ya. Tolong, tolong. Tolong, tolong. Aku akan mati di sini. Yang mulia. Yang mulia, ada masalah besar di sebelah barat sayap barat. Istana Jinse terbakar, asapnya sangat tebal. Istana Jinse. Sayap barat, siapa di sana? Istana kosong itu tak berpenghuni. Tapi ada Kasim kecil bilang, saat api ditemukan samar-samar terdengar suara orang dari dalam. Bagas. Bagas, jangan tidur. Bangun, Bagas, lihat. Jendela itu. Kita kabur dari sana. Bunda kamu terbang sendiri saja. Bagas. Bagas agak berat, sudah tidak bisa terbang lagi. Apa yang kau omongkan? Bunda harus kabur cari ayahanda Kaisar. Bagas di kehidupan selanjutnya masih ingin jadi putranya dan lindungi Bunda. Bagas. Bunda kamu injak aku naik, cepat pergi. Bagas. Aku salah. Aku bundamu. Maafkan aku. Aku tidak sengaja meninggalkanmu. Bangun-bangun. Kumohon, aku salah. Bunda, aku selalu tahu itu kamu. Ayo, cepat, cepat, cepat. Padamkan api. Cepat, padamkan. Cepat, cepat, cepatlah. Yang mulia, api di dalam terlalu besar, pintu istana terkunci dari luar, kami tidak melihat siapapun keluar. Minggir, kalian. Yang mulia, jangan. Api terlalu besar. Keselamatan Baginda utama. Lepaskan aku. Mereka di dalam. Yang mulia, jangan. Puspita, Bagas. Yang mulia, padamkan api. Lepaskan aku. Yang mulia, itu selir Puspita dan putra mahkota? Puspita, Bagas. Larasati.
Kenakan ini. Meski kau lari ke alam baka, aku pasti ikuti suara lonceng dan tarik kau kembali. Kamu Larasati? Sungguh begini tak mati. Tidak. Hari ini tak mati. Yang mati adalah aku. Lapor, Baginda. Dia orangnya, bersembunyi diam-diam di gelap, menyuruh pembunuh membunuh. Aku tidak. Baginda. Raden Wijaya. Bagas. Nyonya tenang, putra mahkota, hanya kaget, agak demam. Tabib periksa aman. Minum obat penenang, sudah terlelap. Yang Mulia, bagaimana keadaannya? Baginda. Tabib, Bagaimana keadaan Yang Mulia, Selir? Meski panah tak kena jantung, tapi demi melindungi Selir dan pangeran, ia kehilangan banyak darah, lukanya parah. Jika malam ini belum sadar, mungkin nyawanya terancam. Selir. Yang Mulia masih pingsan. Terus menyebut nama Selir. Tidak, dia pasti selamat. Raden Wijaya, bukankah kau bilang akan mengikatku seumur hidup? Aku izinkan kau mengikatku, bangunlah. Cepat bangun. Aku mohon, bangunlah. Kau sadar. Akhirnya kau sadar, Tabib Surya. Tiran sudah sadar, kedoknya terbongkar. Harus segera cari cara untuk selamatkan diri dan kabur. Tapi kenapa kakiku tak bisa melangkah? Apalagi alasannya? Kau jatuh cinta. Tabib Surya. Bagaimana Yang Mulia? Meski Yang Mulia sadar, tapi luka di pembuluh jantung, jika tak dirawat baik, nyawa masih terancam. Separah itu? Yang Mulia pasti akan sembuh, istirahatlah. Aku bilang ke Bagas. Aku panggilkan Bagas untukmu. Yang Mulia. Selir Yang Mulia luka parah, sangat bergantung pada Anda. Emosi memuncak, mudah membuat darah dan ki naik. Mohon Selir, untuk sementara jangan tinggalkan Yang Mulia. Baik. Ku tak akan pergi. Kamu tidak apa-apa? Aku saja. Raden Wijaya demi menyelamatkan kita menjadi begini. Setelah dia sembuh, demi balas dendam dia tidak akan langsung memotongku. Tapi sekarang, meninggalkannya dan kabur.
hati nurani tidak tega. Yang mulia, penyakit ini pura-pura sampai kapan? Yang mulia, penyakit pura-pura ini mau sampai kapan? Jika tak pura-pura, mana mungkin ia menjaga di sisiku? Aku khawatir jika sembuh, dia akan meninggalkanku. Gatal? Yang mulia, aku sudah cukup lambat. Kain ini sudah dingin. Tangan dingin. Tanganku tidak. Baiklah. Kalau mau, hangatkan saja. Poin kegelapan kurang 1000. Jangan bergerak, apa yang kau mau, aku ambilkan. Jangan bergerak. Aku kenapa tidak pegang? Apalagi? Suapi aku. Buka mulut. Yang mulia. Lebih baik. Poin kegelapan kurang 1300. Aku mau kue kembang plum dari toko Lee di selatan kota. Yang mulia, dari istana ke selatan kota butuh 1 jam. Kalau sudah dibeli kuenya sudah dingin dan luka yang mulia masih parah. Bisa makan yang semanis ini? Ya sudah. Aku manja. Sudah kuduga. Tak ada yang tulus padaku. Baik, baik. Baik, aku beli. Aku pergi beli sudah kan? Jangan pergi. Bukankah kau suruh aku pergi beli kue untukmu? Peluk aku. Nanti aku tak bisa melihatmu. Yang mulia. Luka yang mulia belum sembuh ini tidak baik untuk pemulihan. Kamu di sini. Aku cepat sembuh. Tolong. Tiran ini, apa dia dirasuki sesuatu yang aneh? Siapa si manja ini? Si yandere muramku, kembalikan. Tengah malam lapar terbangun. Untung kue kembang plum tadi siang aku sembunyikan beberapa. Siapa yang kena, aku pilih. Celaka, Tiran sudah sadar sepenuhnya. Apakah dia akan mulai menghukumku? Masih sempat kabur sekarang? Sistem tolong. Aku salah Puspita sayang, aku salah. Maaf. Jangan bunuh aku, jangan pergi. Puspita sayang.
Aku tak bisa tanpamu. Tunggu, ini tidak sesuai alur cerita. Raden Wijaya seharusnya marah besar lalu menyeretku keluar dan memenggalku. Ada apa ini? Mana hukuman dirobek kuda? Diberi racun anggur? Paket kematian mewah mana? Sistem jelaskan padaku. Hasil simulasi Big Data. Hanya referensi dasar sistem sialan. Aku mau komplain. Kumohon jangan pergi. Poin kegelapan Raden Wijaya berkurang 3.000. Bangun. Puspita. Jangan tinggalkan aku lagi. Oke? Yang Mulia Ratu, Pangeran Mahkota datang. Ayahanda Kaisar Bunda, akhirnya kau kembali tak seperti bintang yang terbang pergi kan? Bunda sudah kembali. Maaf ya, Bagas. Membuatmu menunggu lama. Tidak apa-apa, Bagas sudah menunggu mulai sekarang. Bagas dan Bunda dan Ayahanda Kaisar kita akan selalu bersama selamanya. Kemari. Kita tidak akan berpisah lagi. Sistem, apa yang harus kulakukan? Aku harus kembali, tapi jika pergi, bagaimana dengan Bagas dan Raden Wijaya? Nyonya, poin kegelapan Raden Wijaya saat ini tersisa 250, belum sepenuhnya 0. Kenapa pas? Baru saja tersisa 250. Sengaja, ya? Bunda Bagas mau keluar istana lihat festival lampion, tapi Ayahanda Kaisar tidak setuju. Festival lampion. Wisata keluarga. Apakah ada kesempatan set poin? Kegelapan ke 0? Bunda punya cara. Bagas, dengarkan Bunda kita berdua, bagaimana? Bukankah kemarin masih baik-baik saja? Kenapa hari ini tiba-tiba jatuh sakit? Yang Mulia, hamba rasa hamba tak kuat. Sudah ke tabib? Bagaimana katanya? Kata tabib, depresi di istana. Jika tidak bisa pergi keluar, melihat lampion, mendengar lagu, merasakan suasana hidup, mungkin akan tidak bertahan musim dingin ini. Ayahanda Kaisar, tolong selamatkan Bunda. Bagas tidak ingin Bunda menjadi bintang lalu pergi. Kita bawa Bunda pergi melihat lampion ya. Lampionnya terang sekali. Pasti bisa menerangi Bunda. Sembarangan. Di luar istana banyak orang dan mata-mata. Biarlah. Hamba orang yang malang yang mulia, biarkan hamba di dalam 4 dinding ini. Hidup mati sendiri. Ayahanda Kaisar tidak mau pergi. Pasti karena bela dirinya lemah. Takut ya? Gak apa-apa. Bagas tak terkalahkan. Pasti bisa melindungi Bunda. Pukul 1 penjahat. Omong kosong. Ayahanda Kaisar memang takut. Penakut. Sudahlah, jangan batuk lagi, jangan ribut juga, aku setuju. Betul, betul. Pak Bambang, siapkan kereta. Yang Mulia, izinkan hamba tua dan para pengawal mengikuti dari jauh untuk berjaga-jaga. Tak usah, biarkan kami bertiga saja, aku akan melindungi mereka. Rasakan ini, tongkat San Gokong. Kekanak-kanakan. Aku guru kamu Pixie. Nakal. Ayah, ayo pergi mencari kitab suci. Ayo.
Pelan-pelan. Tidak apa-apa. Tidak. Tidak apa-apa. Ini dan yang berkilau itu semuanya bungkus untuk Pendekar Agung. Baik, Tuan Muda. Bayar, Rp600.000. Ayah bayar. Suamiku, di mana dompet kita? Mungkin dicuri orang. Tuan, tidak boleh begini. Ini sudah saya bungkus. Lihat. Tuan Muda, Manis sekali. Anda sudah buka dan makan ini. Bagaimana saya jual ke orang lain? Bos, jangan khawatir. Lihat kami, apa kami tidak terlihat kaya? Hanya sedikit kesulitan tunai. Melihat tuan-tuan juga orang terhormat. Begini saja, jika benar-benar tidak punya uang, bisa pergi ke sana, ikuti lomba kekuatan, asalkan bisa membunyikan lonceng atas. Tidak hanya bisa bayar, tapi juga bisa dapatkan cangkir kristal termahal di sini. Tapi jika kalian kalah, Anda harus bayar ke pedagang, dan juga bayar saya. Ayo. Ayo. Mencari seorang pria kuat. Pukul sampai berbunyi, dapat hadiah. Konyol. Ayah, aku mau permen ayahanda paling hebat, pasti bisa memukulnya hingga berbunyi. Yang mulia, aku juga ingin melihat. Aku ini terutama demi gratis, bukan untuk melihat yang mulia mengayunkan palu besar. Hanya sekali ini. Coba. Tolong. Tiran sedang mengayunkan palu besar. Pemandangan ini terlalu indah, aku tak berani lihat. Baik. Selamat, Tuan. Gratis. Cangkir kristal ini juga milik Anda. Sekali pukul langsung berbunyi. Cantik ya? Astaga, permen gratis ini, porsinya gede banget. Ayah, begini ini salah. Aku kenapa lagi? Lihat, ayah bunda bawa banyak barang sampai nggak bisa gandeng tanganku. Ayah-ayah lain semua gandeng istri dan anaknya. Ayo. Adik kecil itu naik kuda-kudaan. Tiran, bukan suamiku. Bagaimana kalau penuhi masa kecil anakmu? Kurang ajar. Aku adalah Raja Negeri. Tinggi sekali ayah, tinggi sekali. Aku tertinggi. Ayah, ayo ke sana. ayo. Ayo ke sana. Poin ke-8, Raden Wijaya turun 200. Lapor, Ibu Suri, jenazah Wulan sudah ditangani. Tidak akan ada lagi yang menyelidiki masalah topeng. Wulan yang manis ini berani membunuh di istana mati sudah terlalu baik untuknya. Ibu Suri yang mulia hanya memanjakan Puspita, sama sekali tak ke istana belakang. Dia tak hanya membuat putra mahkota memanggilnya bunda diasuh olehnya. Hamba juga dengar yang mulia bahkan berniat membubarkan istana belakang. Apa? Sungguh keterlaluan, demi seorang wanita tak jelas asalnya berani menggoyahkan fondasi negara Sari Puspita ini. Harus disingkirkan. Ibu Suri, tenanglah, hamba punya sebuah rencana. Mundurlah dulu. Iya. Yang mulia memanjakan Puspita hanya karena dia sangat mirip dengan mendiang ratu. Pada akhirnya dia hanyalah pengganti. Lalu jika pengganti ini menghina ratu asli? Coba ceritakan. Jika yang mulia melihat sendiri, Puspita menghina mendiang ratu, menurut Ibu Suri masih bisakah yang mulia menerimanya? Hanya jamuan istana. Buat apa aku berdandan semewah ini? Tapi kalau dipikir-pikir sudah bertahun-tahun tidak berdandan seperti ini.
Lapor, Nyonya, ini dari Departemen Istana. Jepit rambut khusus untuk Nyonya. Mohon Nyonya memakainya. Taruh sini. Ini bukan Raden Wijaya yang memberiku tanda cinta? Ini kan selir Puspita? Kesayangan Agung yang mulia kok sendirian? Iring-iringan ini tidak layak untuk anugerah Anda. Selir Linda suka iring-iringan. Bagaimana kalau besok aku laporkan ke Yang Mulia? Suruh dia pinjamkan iring-iringan pemakaman untuk latihanmu. Kau. Adik, kenapa marah? Selir Puspita hanya bercanda dengan kami. Dia cuma mengandalkan Yang Mulia masih baru setelah masa ini lewat, entah di mana dia akan berakhir. Betul, semirip apapun, hanya tiruan. Mulai klasik, cerita pengganti rapat kritik. Para juri, silakan siap. Pangeran suka padamu hanya karena dia kurang kasih ibu. Nanti kalau dia besar tahu ibu kandungnya cantik, tiada tara mana mungkin masih mau, kau barang tiruan. Kebetulan punya wajah mirip, sangka bisa naik ke puncak. Siapa di istana tak tahu? Yang paling mirip ratu. Kakak Shinta, mantan ratu cantik jelita tegas dan cerdas. Yang Mulia padanya itulah cinta sejati. Yang pernah melihat keanggunan ratu, semua tahu, itulah yang tiada taraf. Ratu pandai sastra dan perang, bisa bantu Yang Mulia urus negara. Orang seperti ini langka, bukan sembarang orang yang bisa meniru. Tolong pertama kali dipuji habis-habisan jadi agak malu. Tunggu Selir Puspita. Jepit rambut di kepalamu ini. Apa itu milik ratu? Tusuk konde Phoenix. Tusuk konde di kepalamu ini. Bukankah itu milik mendiang ratu? Tusuk konde Phoenix. Sari Puspita, beraninya kau, berani mencuri. Pusaka mendiang ratu pantas pakai kerudung bersembunyi-sembunyi. Rupanya kau melakukan perbuatan curang. Menodai pusaka mendiang ratu, patut dihukum mati. Ini pada mendiang ratu, penghinaan besar. Aku mencuri milikku. Tuduhan ini unik. Ibu Suri datang. Sembah Ibu Suri. Bising tidak sopan. Ada apa ribut-ribut? Ibu Suri Sari Puspita berani memakai tusuk konde Phoenix, mendiang ratu. Ini tidak hormat. Dia hina mendiang ratu, menghina martabat kerajaan. Selir Puspita, kau punya penjelasan? Hamba. Tak ada kata. Ibu Suri, lihat, dia tak bisa membela diri. Menghina pusaka mendiang ratu? Aturan istana hukuman apa? Lapor, Ibu Suri, ringan, dicambuk, berat. Turun pangkat, dibuang ke istana dingin. Cabut gelar Nyonya Sari, bawa ke Biro Disiplin. Tunggu putusan. Tunggu. Tanda lahirmu. Kau pura-pura selama ini. Ibu Suri Sari Puspita berani menyamar di hadapan kaisar. Apa maksudnya? Kalian masih diam saja? Tangkap dia untukku. Siapa yang berani? Kaisar, tepat waktu Nyonya Sari ini menodai peninggalan mendiang permaisuri memakai tusuk konde Phoenix, harus dihukum berat, tegakkan aturan istana. Yang Mulia, mendiang permaisuri adalah ibu negara. Tindakan Sari Puspita ini tidak menghormati Anda dan mendiang permaisuri. Hukum Nyonya Sari, Yang Mulia. Kalian bilang dia menodai mendiang permaisuri, tapi tusuk konde ini dulu aku yang menyematkannya di sanggul permaisuri. Selain dia, siapa di dunia ini yang berhak memakai tusuk ini? Siapa yang berani melanggar? Lihat dengan jelas dia. Dialah yang 6 tahun lalu permaisuri yang kunikahi secara sah ibu kandung Bagas. Tidak mungkin. Dia pasti menggunakan sihir menipu Anda. Mana mungkin dia mendiang permaisuri? Selir Shinta memfitnah permaisuri, cabut gelarnya, buang ke istana dingin.
Yang Mulia. Pak Bambang sampaikan titah bubarkan harem. Mulai sekarang haremku hanya permaisuri seorang. Main, sebesar ini, langsung kosongkan keranjang belanja, bukan kosongkan harem. Kaisar, kau bodoh. Semua kaisar punya harem untuk memperpanjang keturunan kerajaan. Ini urusan besar, kau bubarkan harem demi dia seorang hanya memanjakan satu, sungguh bebal. Ibu Suri, aku sudah putus. Tak perlu bicara. Kaisar. Tidak mungkin. Sari Puspita, kau akan celaka. Panggil tabib. Yang Mulia, penyakit ini ganas demam, muntah darah ruam merah. Menurut hamba, bukan racun biasa. Diduga wabah. Lapor. Yang Mulia, temuan barang selir bulan. Dia dan utusan suku utara, surat rahasia, juga sembunyikan kantung beracun, buatan suku utara. Dia memanfaatkan kesempatan merapikan upeti, menaburkan racun ke dalam dapur dan kamar tidur. Selir Wulan. Dia 3 hari lalu pembunuh permaisuri dari suku utara. Ya, surat itu berisi, suku utara memanfaatkan selir Wulan, keinginan mendapat perhatian, membujuknya menabur racun, mengacaukan istana, untuk menyerang selatan. Yang Mulia, menurut catatan kuno wabah ini sangat menular dan belum ada obatnya. Keluarkan titah, tutup taman istana. Semua yang kontak, tanpa perintahku, dilarang keluar. Masuk Pak Bambang, segera kerahkan pengawal, seluruh area istana dikepung semua. Yang Mulia, keadaan buruk, bertambah belasan pasien, semua tamu pesta kemarin, beberapa pembesar, sudah hampir kritis. Biro tabib belum ada solusi. Yang Mulia, jaga kesehatan, berbahaya di sini, jangan sekali-kali dekat lagi. Yang Mulia, biarkan aku masuk. Kurang ajar. Kau tahu di dalam situasi apa? Kembali. Aku tahu. Tapi aku bisa. Apa yang bisa kau lakukan? Bahkan tabib istana bingung. Aku larang kau pergi. Tenang saja, aku tidak mudah mati. Raden Wijaya percaya aku. Hati-hati. Ratu, dirimu yang mulia, datang ke tempat maut ini, lihat kami jadi bahan tertawaan, atau merasa kami mati belum cukup cepat, ingin antar kami sendiri? Kalian yang bisa bergerak dengarkan aku. Yang ingin hidup ikuti aturanku. Pertama, semua pasien di sini dikelompokkan berdasarkan tingkat keparahan gejala, yang ringan kumpulkan di ruang timur, yang parah dan tak bisa gerak tetap di tempat. Tapi antara tempat tidur harus ada jarak, kedua langsung rebus air panas sebanyak mungkin. Semua peralatan pasien pakaian mangkuk dan sumpit dibilas air mendidih. Ketiga, buka semua jendela. Keempat, juga buka semua arak di istana untuk mengelap permukaan tubuh pasien. Ya. Selir. Pasien lemah bergerak sembarangan. Perparah kondisi, buka jendela. Sangat berbahaya. Angin jahat masuk tubuh. Bukankah itu tambah parah cara Anda ini? Saya belum dengar, sungguh konyol. Betul, Selir. Kitab medis bilang, penyakit perlu istirahat, hindari angin. Anda mau bunuh mereka. Tabib Surya, metode kalian ini, berapa banyak yang mati? Apakah wabah ini membaik? Karena cara lama tidak berguna. Kenapa kalian tidak mau mencoba cara baru? Atau kalian mau rebahan di sini menunggu mati? Percaya saja padaku kali ini, untuk mencari jalan hidup sendiri. Selir, Anda sangat mulia. Jika ada celaka, kami tak bisa menebus kesalahan ini. Apalagi metode menyimpang ini. Tak ada dasar medis. Jika ini sebabkan bencana, percepat penyebaran penyakit. Anda berani jawab? Tabib benar. Kami lebih baik mati di sini daripada dibunuh oleh metode anehmu ini. Aku
Perkataan permaisuri adalah titahku. Siapa yang berani meragukan lagi akan dihukum karena melawan titah. Aku tahu. Tanpa bukti. Begini, aku bertaruh dengan kalian. Larasati, kau gila? Yang Mulia jangan, Yang Mulia. Sekarang, aku juga tertular. Jika caraku gagal, aku akan mati bersama kalian. Kalian harus patuh padaku. Konyol. Benar-benar konyol. Pasien ringan, saling mengawasi, banyak minum air. Pasien berat, tenaga medis catat perubahan suhu tubuh. Pakaian yang diganti segera rebus dalam air mendidih. Terakhir, buka jendela, jangan berhenti. Yang Mulia, permaisuri baru saja terkena wabah. Sebaiknya, Yang Mulia jangan terlalu dekat. Tak apa. Jika lelah, tidurlah sebentar. Raden Wijaya. Keluargaku dari 3 generasi semuanya dokter. Kakek buyutku seorang dokter. Kakekku seorang dokter, ayahku juga dokter. Aku tumbuh dengan bau disinfektan. Impian terbesarku adalah bisa memakai jas putih. Menjadi dokter yang menyelamatkan nyawa. 6 tahun lalu. Hari aku menembus waktu. Aku baru saja menerima surat penerimaan dari Fakultas Kedokteran. Stetoskopku belum sempat hangat. Hidup baru saja dimulai. Puspita sayang. Maafkan aku. Aku yang seharusnya tidak mengurungmu. Yang Mulia berkat langit, negeri kita berdasarkan cara permaisuri. Sejak tadi malam hingga sekarang, tidak ada satu orang pun yang baru sakit. Wabah benar-benar terkendali. Yang Mulia, para abdi istana, dengan sukarela sesuai perintah permaisuri mengudara dan mendisinfeksi dengan tertib. Semua orang berkata, adalah permaisuri yang menyelamatkan nyawa semua orang. Yang Mulia, laporan perbatasan. Suku utara terus langgar batas. Bantai belasan desa. Rakyat menderita. Yang Mulia, suku utara keterlaluan. Dendam darah ini harus dibalas. Sampaikan titah. Suku utara tebar wabah, sengaja langgar batas, niat busuk jelas mulai hari ini. Aku pimpin perang, menumpas suku utara. Andy. Pasien ringan, saling awasi. Banyak minum. Pasien berat, tenaga medis, catat perubahan suhu. Impian terbesarku bisa memakai jas putih. Menjadi dokter penyelamat jiwa. Aku tak pernah bertanya apa yang kau inginkan. Hanya ingin menguncimu di balik tembok istana ini. Menemani aku seorang tiran egois. Puspita sayang, pergilah. Kembalilah ke duniamu. Jadilah dokter. Wujudkan mimpimu sendiri. Yang Mulia, pasukan telah siap. Target Raden Wijaya, poin kegelapan stabil 0, krisis kehancuran dunia teratasi. Berangkat. Tugas host terlampaui, pintu ke dunia asal telah stabil, siap buka program kembali.
Tugas selesai, pintu lintas telah terbuka. Selamat datang kembali, tuan rumah. Pulang. Akhirnya aku bisa pulang. Jas putihku. Pisau bedahku. Ayah dan ibu masih menungguku di rumah. Inilah hidupku yang sesungguhnya. Lapor. Permaisuri. 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 Celaka. Yang Mulia disergap suku utara. Suku utara memasang jebakan, pasukan kita terkepung, Yang Mulia terkepung, rapat, nasibnya tak jelas. Apa?